Bos toko ayam itu dulu hidupnya miskin banget. Sering dihina tetangga, sering direndahkan keluarga. Tapi semuanya berubah setelah dia mulai datang ke seorang dukun. Katanya ada satu syarat yang harus dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dan syarat itu benar-benar di luar nalar kita sebagai manusia. Dan setelah dia meninggal, karyawan yang bekerja di tokonya sering lihat seseorang masih motong ayam jam 2 pagi. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Kalau kalian ingin terus mendengar kisah misteri, pengalaman menyeramkan, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan, silakan subscribe Javanox. Karena di sini akan selalu ada cerita baru 4 kali dalam seminggu. Dan malam ini, satu cerita lagi akan dimulai. Cerita malam ini dikirim oleh seseorang yang pernah bekerja di sebuah toko ayam potong di wilayah Jawa Timur. Beberapa nama, lokasi, dan identitas telah disamarkan atas permintaan pengirim cerita. Karena menurutnya beberapa orang yang ada dalam cerita ini masih hidup. Dan kejadian ini dialaminya pada tahun 2014. Untuk mempermudah cerita, kita akan menyebut pengirim cerita ini sebagai Arka. Dan orang yang menjadi pusat cerita ini akan kita sebut sebagai Bu Ningsi. Kalau lihat sekarang, nggak ada yang bakal nyangka. Karena waktu Arka kerja, Bu Ningsi udah kaya raya. Punya ruko 2 lantai, besar, mobil lebih dari 1, rumah banyak, karyawan hampir 20 orang. Setahun sekali, semua karyawan pasti diajak liburan. Gaji nggak pernah telat, bonus juga besar. Kalau orang luar lihat, semua pasti bilang, wah, sukses banget ya hidupnya. Tapi kata orang-orang lama, Bu Ningsi nggak selalu seperti itu. Karena dulu, dia cuma perempuan muda yang jualan ayam potong di pinggir jalan. Pakai meja kayu kecil, berangkat jam 3 pagi, pulang sore, dan hidupnya sangat susah. Dulu, Bu Ningsi tinggal di rumah kecil kontrakan. Dindingnya masih setengah papan. Kalau hujan deras, kadang bocor. Suaminya kerja serabutan. Kadang nguli, kadang bantu angkut ayam, kadang malah nggak kerja sama sekali. Dan satu-satunya penghasilan tetap mereka datang dari jualan ayam potong kecil-kecilan. Pagi buta sekitar jam 4 subuh, Bu Ningsi udah buka lapak di pinggir jalan, dekat pasar kecil. Cuma pakai meja kayu dengan menggunakan terpal biru. Ayamnya nggak banyak, kadang malah nggak habis. Dan kalau nggak habis, Bu Ningsi rugi. Karena ayam cepat busuk. Orang-orang sekitar dulu sering meremehkan Bu Ningsi. Tetangga suka ngomong, jual ayam doang, gaya kayak orang mau sukses. Ada saudara yang terang-terangan bilang, udahlah, orang miskin tuh jangan mimpi gede. Dan yang paling menyakitkan, kata Arka, justru datang dari keluarga sendiri. Karena waktu anaknya sakit, mereka pinjam uang. Ada saudara yang bilang, makanya jangan miskin. Padahal Bu Ningsi punya kepribadian yang cukup lembut dan tergolong baik hati. Tapi entah kenapa banyak yang mencibirnya. Setelah itu Bu Ningsi mulai berubah. Dia jadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Kadang suka pergi sendiri malam-malam tanpa bilang ke siapa-siapa. Suaminya nggak pernah nanya. Sedikit aneh memang. Karena biasanya orang kalau pasangan keluar malam terus pasti curiga. Tapi kata Arka, suaminya seperti sudah tahu sesuatu. Dan satu malam, sekitar jam 11, tetangga pernah lihat Bu Ningsi turun dari motor, diantar seorang laki-laki tua, jubah hitam, kurusan, wajahnya tua, tapi tatapannya aneh. Katanya orang itu bukan warga situ. Dan semenjak malam itu, Bu Ningsi mulai punya aturan aneh. Awalnya nggak ada yang curiga, sampai suaminya sendiri pernah nggak sengaja ngomong waktu nongkrong sama tetangga. Dia bilang, kalau mau hidup berubah, kadang harus kuat ngelakuin syarat. Awalnya orang pikir bercanda, sampai akhirnya mulai ada gosip kalau setiap 2 minggu sekali Bu Ningsi selalu pergi keluar kota malam hari
bersama suaminya dan gak pernah bawa anak. Katanya mereka pergi ke rumah seseorang di daerah sepi dekat kebun, dan menurut salah satu orang dekat mereka, ada ritual yang harus terus dilakukan kalau mau usaha tetap lancar, kalau mau uang tetap datang, kalau mau hidup terus naik. Salah satu syaratnya adalah Bu Ningsih harus melayani seseorang yang katanya membuka jalan rezeki mereka. Dan yang paling bikin merinding, suaminya menunggu di depan pintu, diam, seolah itu hal biasa. Anehnya, beberapa bulan setelah itu, usaha mereka mulai berubah. Cepat, bahkan bisa dikatakan terlalu cepat. Ayam yang dulu sedikit, mendadak banyak. Pembeli makin ramai, lalu buka kios kecil, naik lagi, tambah freezer, tambah pegawai, tambah mobil box, dan dalam waktu nggak terlalu lama, Bu Ningsih yang dulu dihina, akhirnya punya ruko besar, 2 lantai. Tapi kata Arka, sejak kaya ada satu hal yang gak pernah berubah. Setiap 2 minggu sekali, Bu Ningsih tetap menghilang. Waktu Arka pertama kerja, toko ayam Bu Ningsih udah besar, rame banget. Subuh buka, belum jam 7 pagi, orang-orang udah antre. Dari restoran, warung, rumah makan, semuanya beli ke Bu Ningsih. Omsetnya besar, karyawan juga banyak, tapi kata Arka ada beberapa aturan aneh yang gak pernah dijelaskan. Alasannya, pertama, semua karyawan gak boleh naik ke lantai 2 setelah jam 8 malam. Padahal di atas cuma gudang. Kata mandor, pokoknya jangan naik. Kalau ditanya kenapa, gak pernah dijawab. Aturan kedua, freezer besar di belakang gak boleh dibuka di jam tertentu, terutama sekitar jam 1:30 malam sampai jam 3 pagi. Padahal itu justru jam persiapan ayam. Aneh, tapi semua nurut karena gaji besar dan Bu Ningsih terkenal baik. Sampai suatu malam, Arka mulai sadar ada sesuatu yang gak beres. Waktu itu Arka ke bagian shift malam karena besok kiriman ayam besar. Dia sama 2 orang lain harus siapin stok. Jam menunjukkan pukul 1:48. Toko sudah tutup, rolling door terbuka hanya setengah. Area depan gelap, tinggal lampu gudang belakangnya nyala. Dan saat lagi motong ayam, Arka dengar suara pelan dari lantai 2, kayak suara langkah kaki. Pelan, padahal gak ada siapa-siapa karena semua udah pulang. Arka pikir mungkin maling atau kucing. Tapi salah satu karyawan lama langsung diem, mukanya berubah, lalu bilang pelan, "Jangan dilihat." Arka bingung, lah kenapa? Orang itu cuma jawab, "Kalau jam segini, anggap aja toko masih buka." Sejak malam itu, Arka mulai merhatiin, dan jujur, ada banyak hal aneh. Kadang jam 2 pagi, tercium bau minyak wangi perempuan. Padahal isinya cuma pekerja laki-laki. Kadang ada suara orang mandi dari kamar mandi atas, padahal lantai 2 kosong. Dan yang paling aneh, tiap 2 minggu sekali, malam sebelum Bu Ningsih pergi, toko selalu tutup lebih cepat. Karyawan disuruh pulang, gak ada yang boleh tinggal. Dan besok paginya, uang masuk toko selalu lebih banyak, kayak ada sesuatu yang berubah. Sampai akhirnya, sekitar 2 tahun setelah Arka kerja, Bu Ningsih meninggal mendadak. Masih muda, gak sakit lama, katanya cuma demam tinggi, lalu drop dan meninggal. Aneh memang, karena menurut orang-orang, beberapa hari sebelum meninggal, Bu Ningsih terlihat ketakutan, lebih sering diam, lebih sering melamun. Dan satu hal yang bikin banyak orang merinding, katanya beberapa malam sebelum meninggal, Bu Ningsih sempat ngomong, "Kalau aku gak ada, tokonya jangan pernah tutup." Waktu itu orang pikir cuma pesan biasa, tapi ternyata itu bukan sekedar pesan. Setelah Bu Ningsih meninggal, toko tetap buka seperti biasa. Gak ada perubahan besar. Suaminya yang mulai pegang usaha. Karyawan tetap kerja, ayam tetap datang, pembeli tetap ramai, seolah gak ada yang berubah. Tapi kata Arka, suasana toko jadi beda, aneh. Dan entah kenapa, semua orang mulai gak suka shift malam. Karena kejadian kecil mulai sering terjadi. Pisau pindah sendiri, lampu gudang belakang nyala mati, freezer kebuka sedikit, dan kadang ada suara orang motong ayam, padahal belum ada yang kerja. Awalnya Arka pikir itu cuma sugesti, karena semua orang habis kehilangan bosnya. Sampai satu malam, dia ngalamin sendiri. Waktu itu Arka datang ke pagian,
Sekitar pukul 1:50 atau sekitar hampir jam 2 pagi. Toko masih gelap, rolling door masih tertutup. Harusnya belum ada siapa-siapa, karena shift baru mulai jam 2:30. Tapi waktu baru turun motor, dia dengar suara dari dalam toko. Pelan, familiar, cetak, cetak, cetak. Kayak suara orang motong ayam. Arka langsung diem, karena dia hafal itu suara pisau besar, bukan suara pisau kecil. Awalnya Arka pikir mungkin ada karyawan lain yang datang duluan, karena memang kadang ada yang rajin. Tapi anehnya, rolling door masih terkunci, gembok masih ada, dan saat dia lihat dari sela kecil, lampu area pemotongan belakang menyala, agak kuning, kayak ada orang kerja. Arka langsung buka toko, pelan, masuk, tapi suara itu masih ada, cetak, 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 dari area belakang. Arka udah mulai gak enak, tapi tetap jalan, karena pikirannya masih logis, paling maling, atau mungkin suaminya Bu Ningsi. Sampai pas nyampe area pemotongan, langkahnya terhenti karena di sana ada seseorang pakai apron kerja atau celemek tubuh, berdiri sedikit membungkuk, lagi motong ayam, pelan, tenang, seperti biasa. Dan anehnya, gerakan tangannya cepat banget, persis kayak Bu Ningsi waktu masih hidup. Karena dulu, Bu Ningsi memang paling cepat kalau motong ayam. Sampai karyawan sering bilang, bos itu tangannya kayak mesin. Arka mulai sedikit takut, karena rambut orang itu panjang, sedikit diikat, persis kebiasaan Bu Ningsi. Arka masih diem, membeku, gak berani maju, gak berani manggil. Dan tepat saat itu, suara pisau berhenti. Lalu pelan, orang itu mulai menoleh. Tubuh Arka langsung dingin, karena itu Bu Ningsi. Tapi wajahnya beda, pucat, mata cekung, bibir sedikit gelap, kayak orang sakit lama, dan apron putihnya penuh bercak darah ayam. Tapi ekspresinya biasa aja, tenang, kayak gak ada yang aneh. Dia hanya tersenyum kecil, lalu pelan dia ngomong, suara kecil, serak, ayam hari ini banyak. Jangan telat buka toko. Arka langsung mundur, refleks, jantung gak karuan. Karena yang berdiri di depan dia harusnya sudah meninggal. Dan anehnya, Bu Ningsi gak menyeramkan seperti yang orang bayangkan. Gak teriak, gak marah, gak ngejar. Dia cuma masih kerja, masih motong ayam. Kayak pagi biasanya, kayak belum sadar kalau dirinya udah gak ada. Dan saat Arka mundur, tiba-tiba lampu belakang mati. Ruangan langsung gelap, suara pisau hilang. Arka langsung lari keluar, bahkan ayam kiriman dia tinggal. Besok paginya Arka cerita ke karyawan lama. Awalnya nggak ada yang kaget, malah semuanya diam, kayak udah tahu. Salah satu orang lama akhirnya ngomong pelan, "Lu juga lihat ya?" Lalu orang itu cerita, katanya Arka bukan orang pertama. Karena setelah Bu Ningsi meninggal, beberapa karyawan lain shift malam udah pernah lihat. Kadang di ruang pemotongan, kadang di lantai 2, kadang cuma suara pisau, dan yang paling sering jam 2 pagi, persis waktu toko dulu mulai siap-siap buka. Tapi yang paling bikin Arka merinding, waktu salah satu mandor lama akhirnya cerita. Katanya, dulu sebelum kaya, Bu Ningsi sama suaminya memang datang ke seseorang, orang pintar, atau kalau orang kampung bilang, itu dukun. Dan ada syarat, banyak syarat, pantangan, aturan. Salah satunya, Bu Ningsi harus datang setiap 2 minggu sekali, malam hari, ke rumah orang itu. Katanya untuk nguatin jalan rezeki. Dan meskipun semua orang gak pernah ngomong terang-terangan, semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena suaminya sendiri, katanya selalu nunggu di depan kamar, diam sampai semuanya selesai. Mandor itu bilang, perjanjian mereka bukan soal uang, tapi usaha gak boleh berhenti. Toko harus hidup, toko harus buka, ayam harus tetap dipotong, karena kalau berhenti, sesuatu akan diambil. Makanya, bahkan setelah Bu Ningsi meninggal, suaminya tetap maksa toko harus dibuka, gak pernah libur, gak pernah tutup lama. Bahkan hari kematian istrinya pun, toko cuma libur sehari.
Awalnya, Arka masih nggak percaya. Sampai satu malam, security ngajak dia lihat CCTV. Jam 2 lewat 13 menit, waktu dini hari. Rekaman gudang belakang terlihat sunyi, kosong. Lalu, lampu area pemotongan menyala sendiri. Pelan, satu persatu. Lalu ada seseorang masuk, pakai apron putih, rambut panjang diikat, sedikit membungkuk. Mulai kerja, motong ayam. Cepat, teratur, persis kebiasaan Bu Ningsih. Dan yang paling bikin Arka merinding, di rekaman itu ayam yang dipotong ternyata nggak ada. Tangannya seperti sedang bekerja, tapi meja kosong, seolah dia masih mengulang kebiasaan hidupnya. Sampai satu kejadian, beberapa tahun kemudian, suaminya Bu Ningsih meninggal, mendadak juga. Setelah itu, anak-anaknya jual semua usaha. Toko ditutup, ruko kosong, dan anehnya, sejak toko benar-benar tutup, warga sekitar bilang, setiap jam 2 pagi, kadang masih terdengar suara dari dalam ruko kosong, kayak suara orang masih motong ayam. Padahal, rolling door tutup, udah berdebu karena sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Beberapa tahun setelah toko tutup, Arka sempat lewat lagi. Karena ruko itu masih kosong, nggak ada yang berani nyewa. Padahal tempatnya strategis, pinggir jalan besar. Tapi anehnya, setiap yang coba buka usaha di sana nggak pernah bertahan lama. Katanya, pegawai sering resign. Ada yang sakit, ada yang mimpi buruk, dan hampir semuanya bilang hal yang sama. Setiap jam 2 pagi, masih ada orang kerja di belakang. Tapi yang paling bikin Arka nggak bisa lupa, terjadi malam terakhir sebelum dia resign. Waktu itu, sekitar jam 2 lewat 11 menit, waktu dini hari, dia lagi sendiri, nunggu ayam kiriman. Dan entah kenapa, waktu itu dia memberanikan diri, naik ke lantai 2, ruangan yang selama ini dilarang dibuka. Karena penasaran, kenapa dulu Bu Ningsih selalu melarang orang masuk, dan waktu pintunya dibuka, isinya kosong. Cuma ada kasur tipis tua, kursi kayu, dupa kering, bau anjir samar, dan di pojok ruangan ada kalender lama, sudah lusuh, tahun lama, dengan satu tanggal dilingkari merah setiap 2 minggu sekali, rapi, berulang, sampai bertahun-tahun. Tapi yang bikin tubuh Raka langsung dingin, di bagian bawah kalender ada tulisan tangan, sudah pudar, tapi masih terbaca jelas. Selama toko tetap hidup atau ada, aku nggak akan benar-benar pergi. Dan sejak malam itu, Arka nggak pernah lagi berani lewat depan ruko itu. Karena kata warga, kadang kalau subuh terlalu sepi, dari dalam ruko masih terdengar suara perempuan, seperti sedang kerja. Kadang, orang yang terlalu takut miskin, rela membayar apapun, asal hidup mereka berubah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Karena mungkin beberapa pintu memang bisa membuka rezeki, tapi masalahnya nggak semua pintu bisa ditutup lagi. Beberapa perjanjian nggak selesai, bahkan setelah kematian datang. Gua, Adam Aryanda. Stay with me.